hadir pada acara ini. Kami butuh siraman rohani Ustaz, butuh wejangan-wejangan agar kita lebih mantap dalam mengarungi hidup dan kehidupan di sisa umur ini. Terima kasih pada Dr. Istantil, Dr. Asri dan Dr. Asliana sebagai sohib berbaik. Kalau tanpa beliau bertiga, saya tidak akan sampai ke sini. Ini alhamdulillah ya, walaupun kesasar sebenarnya sesuai dengan petunjuk itu. Nah, petunjuk itu belok kanan, saya belok kanan ya. Nah, mungkin Pak Aris ingatnya saya dari Prambanan, dari Bingan saya bisa. Nanti ada konferensi ini belok kanan, ada belok kanan saya bisa. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Dr. Riz dan teman-teman. Mudah-mudahan silaturahim ini membawa hikmah dan manfaat yang luar biasa. Saya sedikit menyampaikan karena sebenarnya ini disampaikan pada pengajian yang lalu Ustaz, tapi saya pamit karena tetangga lihat satu rumah itu tiba-tiba keserempet sepeda motor mau habis sholat zuhur mau nyebrang di depan utara stasiun, selatan stasiun dari hotel Mawan apa keserempet sepeda udah sampai pinggir meninggal. Nah jadi saya ke Kebumen layak dengan satu RT sana. Nah waktu itu saya diminta untuk oleh umroh saya. Jadi waktu itu saya umroh hari ketiga bulan Syawal. Alhamdulillah. Sebenarnya maunya pada haji, tapi mungkin karena rindu sudah tidak tertahan, hanya berangkat dengan ya biasa istri saya itu provokator itu. Jadi malah dapat 16 orang tetangga kiri kanan, besan dua ke bawah. Alhamdulillah saya ikut Ustadz Ghazali Mukri. Sebenarnya saya sudah beberapa kali ikut beliau, tapi baru sekali itu saya dengan Ustadz sendiri. Biasanya dengan Ustadz Wahyu, dengan yang lain. Jadi ceritanya saya bilang saya nanti mau pada besar saja. Bagaimana kalau puasa nggak bisa, puasa saya nunggu cucu mau lahir. Ya udah habis Lebaran saya mau, tapi dengan Ustadz. Aduh nggak bisa, Ustadz tuh berangkat awal Ramadan terus sampai akhir Ramadan. Besoknya ditelepon, ya dokter Ustadz pesan dari dokter Royo dan teman-teman. Alhamdulillah berani kita ceket. Jadi Ustadz itu pulang 3 hari sebelum Lebaran dan 2 hari setelah Lebaran berangkat ngantar saya dan rombongan. Yang saya dapat pengalaman luar biasa, Dokter Akhil, Dokter Kis dan teman-teman. Kan kalau di sana kita meningkatkan ibadah ikhlas nih. Setiap malam pasti sholat tahajud kita usahakan. Tapi waktu itu diprogram. Jadi sholat tahajud berjamaah Dokter Bambang. Jadi jam 3 kurang sedikit ditunggu di lobby hotel. Kita bersama-sama berangkat ke Masjid Nabawi dan juga lanjut ke Masjidil Haram. Jadi kita jamaah. Sholat jamaah jam 3 sampai selesai, kemudian ada pengajian sebentar, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian baca al-masurat itu sampai duha, sampai suruh. Jadi dari jam 3 sampai suruh kita ada di masjid. Nah itu yang belum pernah saya alami, karena biasanya ya sholat tahajud itu sendiri-sendiri lah biasanya ya. Jadi yang sergap ya sholat, yang nggak sergap ya tidur lah, kira-kira begitu. Nah, jadi itu berjamaah. Dan alhamdulillah Ustadz Ghazali cukup tekun membimbing kami yang katakanlah miskin agama, sehingga kami merasa ya mendapat tambahan ilmu lah, tambahan ibadah di sana. Nah, saya kira itu yang ada nilai plusnya. Nilai plus kedua, pakai Saudi.
pakai Saudi. Ternyata apa? Saudi itu di sana sekarang di terminal baru yang tidak ada fasilitas Zam-Zam, tidak dapat Zam-Zam. Zam-Zam itu cari sendiri. Hari ini dikasih aqua 1 dus, suruh botolnya untuk cari Zam-Zam. Jadi ya Allah, Rob ini tanpa aquanya nggak kemarin-kemarin, maka untuk minum ya, atau kita dibuang aqua itu diganti Zam-Zam. Ya alhamdulillah malah dapat lebih banyak. Kemudian yang ketiga, waktu itu tidak dapat Garuda, karena kalau Garuda harus nginep di Jakarta, terpaksa pakai Lion. Pulangnya pakai Lion, bagasinya masuk truk. Nah, jadi kita lenggang naik pesawat. Jadi memang seperti kita tahu semuanya bahwa Garuda kan belum normal. Ke Jakarta hanya beberapa kali saja sehari dari Jogja. Yang dulu berpuluh kali, hanya 2 kali nggak salah. Nah, jadi kalau kita dari Jogja ke Jakarta naik Garuda harus nginap di Jakarta. Karena pesawatnya nggak salah jam 10-an tuh ya. Sementara dari Jakarta ini jam setengah 1, jadi nggak keburu. Jadi saya kira itu mudah-mudahan nanti seandainya kita ada rencana umroh lagi, nanti kita bisa diskusi lah di grup nih Pak Akhir, Pak Kes, bagaimana yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan rencana. Sebenarnya kalau Pak Murodi datang mau saya tanggap juga, lalu dia Jabri pamit karena ada acara dadakan dari keluarga. Mudah-mudahan beliau juga dapat umroh yang mabrur karena baru pulang dengan keluarganya. Saya kira itu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik, mohon agar mari kita lestarikan pengajian kita ini, ibadah ini, ya untuk menambah silaturahim kita, menambah siraman rohani kita, sehingga dalam kita menghadapi panggilan Allah yang sebenarnya kita punya tiket sudah, cuma tiketnya belum dipakai. Kemarin yang dipakai Dr. Jupri, ya, sebelumnya yang lain dan sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa terjaga keimanan kita, terjaga hidup dan kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih Ustadz, mohon bimbingan siraman rohaninya. Terima kasih Pak Aris dan teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya dari IDAI, Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya ini ditugasi oleh Dr. Akil. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di tempat yang cantik ini ya. Namanya Villa Ayaskara, betul? Nama lainnya Villa de Rispantio. Jadi ini miliknya Dr. Tristan. Ya. Di sana ada rumah-rumahnya. Ini panggungnya sangat cantik, bisa melihat dari ke arah sana. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah manakah yang pantas kita dustakan. Hari ini kita ikut merasakan nikmatnya Allah untuk Pak Rista, ikut seneng. Makanya saya diminta ya ikut dari mengalami pagi ya matur nuwun gitu, bisa mengucapkan selamat langsung. Tadi siang sudah umroh, soalnya umroh sponsor keluarga Dr. Royo, terus Dr. Muhrodi juga keluarga dengan cucunya gitu. Terus siapa lagi yang wis umroh gitu? Ucapkan selamat. Dan juga keluarga kita yang pulang haji adalah Dr. Fitis Widawati SPAK gitu, bersama 2 putranya. Kita ikut mengalami bagio, mengucapkan selamat, mudah-mudahan hajinya dan umrohnya mabrur semua.
perjalanan yang masyhur dan urusan yang tidak pernah merugi. Dr. Royo punya pengalaman yang cukup banyak tentang perjalanan umroh yang tidak merugi, tidak pernah merugi. Insya Allah ngeten gitu nggih. Ini apa ini? Kok bisa kepencet? Maaf. Kepencet bunyi sendiri, maaf. Enggak habis upload YouTube belum, hari ini belum deh. Terima kasih juga ke kalau pengurus pengajian ya, Dr. Royo dan Dr. Akil dan yang lain yang sudah rutin menyelenggarakan pengajian, rutin tanda kutip ya, artinya semampu kita ya, dan juga sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu tuan rumah hari ini 3 orang ya, yang ngunduh atau yang mendownload ngunduh kan download ya, Dr. Astriana nih. Dr. Astriana anak pundi kamu? Oh di bawah Dr. Astriana. Lalu yang mirip lagi Dr. Asri Parantri. Mana Dr. Asrinya? Di bawah juga. Yang di atas Dr. Rista. Mewakili beliau bertiga. Matur nuwun, jazakumullah khairan katsiran. Kegiatan IDAI yang juga belum lama kita lakukan adalah terkait dengan pandemi, adalah diskusi bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan serta Kemenak, dari Kemenak Tinggi melalui online baru beberapa hari yang lalu. Ya, alhamdulillah sejak awal-awal pandemi atau ya bukan awal banget sih, pertengahan pandemi itu kita sudah mulai menggalang komunikasi dengan berbagai macam dinas, sehingga harapannya kita bisa memberikan kontribusi ya. Waktu itu juga beberapa kita mengadakan diskusi pengarahan kepada pondok-pondok dan sekolah boarding school. Alhamdulillah banyak yang hadir lewat online waktu itu. Terakhir juga dengan terkait dengan tatap muka penuh. Alhamdulillah. Lalu timnya Dr. Lubaid beberapa waktu yang lalu menyampaikan tali asi atau donasi kita ada yang ke panti asuhan atau pondok yang bercorak muslim, dan juga sebagian juga ada ke panti asuhan atau lembaga yang bercorak non muslim. Jadi dari IDAI kita menyampaikan donasi dari diwakili timnya Pak Lubaid. Saya termasuk anggotanya Pak Lubaid. Alhamdulillah belum lama, jadi kita ada kegiatan juga sosial seperti itu. Mohon doanya pada Bapak Ibu, para senior, guru-guru kami dan para sejawat sekalian untuk bisa mendoakan supaya kegiatan IDAI semakin lancar dan semakin bermanfaat untuk umat ini, untuk masyarakat. Selamat juga, mohon izin mengucapkan selamat untuk Dr. Umam SPA. Beliau diangkat jadi direktur utama nih, Dirut Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, melengkapi stok direktur dari spesialis anak. Ada di JIH Dr. Sari, ada. Selamat juga Dr. Sari Kusuma Surti SPA. Lalu kemarin di Kulon Progo Dr. Lis, di Gunung Kidul Dr. Heru. Nah, PKU Kota Jogja Dr. Komarudin. Siapa lagi ya yang jadi direktur kita? Bukan, saya direktur ya, Dr. Safak sebelumnya yang paling seniornya ya, Dr. Safak. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan peran-peran kita di masyarakat maupun dalam pemerintahan seperti itu akan selalu lancar, amanah, dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun kesempatannya dari Pak Akil yang sudah memberikan kesempatan kami untuk ikut menyampaikan Mangawi Bagyo pada semuanya saja.
Dan mudah-mudahan acara kita selalu memberikan pencerahan pada kita agar kita semakin tercerahkan di dalam beragama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk acara selanjutnya, monggo Ustaz Fahri Muslim untuk menyampaikan beberapa tausiah. Beliau aktif di Pondok Pesantren Jamilur Rahman, kemudian sebagai Dewan Pembina di YPIA, terus di banyak. Terus yang terakhir sebagai owner dari baju saya ini. Mereknya Antum. Ya, monggo Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah idai rahimani wa rahimahullah, yang pertama tentunya kita wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana pada pagi hari ini menjelang siang kita dikaruniai nikmat yang sangat besar oleh Allah Ta'ala. Kalau tadi Prof. Suraya Mahfud menyampaikan, kalau tidak sehat kita tidak akan bisa sampai ke sini. Itu betul sekali. Dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apabila kita semua sebagai insan manusia ya, mendapatkan tiga nikmat ini ya, maka nikmat tersebut sudah klimaks, sudah maksimal. Wis ora ono liyane, wis polri gitu. Kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu kutu yaumihi faka'annaha hisat lahud dunya bihadafiriha. Maka barang siapa seseorang yang masuk pada suatu hari ya, kemudian dia memiliki tiga kenikmatan ini berkumpul, maka kata Rasulullah, faka'annaha hizat lahud dunya bihadafiriha, sudah seperti memegang semua kenikmatan dunia dan seluruh isinya. Apa itu tiga nikmat tersebut? Yang pertama, aminan fi sirbihi, bisa kumpul ya, kayak gini keluarga pengajian idai bisa kumpul ya, kumpul dengan keluarga dan masyarakatnya, komunitasnya dalam keadaan aman.
Aman apa mboten Pak Dokter, Bu Dokter? Aman alhamdulillah. Walaupun masih pakai masker ya, ini untuk prokes ya. Aman, tidak ada sesuatu yang mengancam kita. Kita bebas bekerja, bebas beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau yang nggak aman ya di Ukraina itu sekarang nggak aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, Pak Dokter, Masya Allah. Sehat jasadnya, Masya Allah. Atas yang dipun sanjangan Prof. Royo tadi ya. Prof. Royo ini dari 20 tahun lalu saya ketemu dengan sekarang sama ini, Masya Allah. Dikaruniai kesehatan yang luar biasa. Kaget saya tadi, masih sama seperti dulu. Jadi kalau istri saya kemarin protes ketika diundang Pak Akil, ini ada undangan pengajian dari Dokter Idai. Wah, pengajian terus masih bendino pengajian, kapan lesire? Itu ora bain-bain loh, ini yang undang Prof. Royo loh. Waduh, wis nyerah kata istri saya, karena istri saya terasa muridin dengan Prof. Dulu kuliah di Akbid Aisyah. Jadi wah ya udah nyerah denger yang undang Prof. Royo, udah langsung mentalnya wis dah monggo lah, udah kualat nanti. Sehat jasadnya, alhamdulillah. Tandanya orang sehat itu karo dahar nopo-nopo tesih melebet nggih. Nasi nggak perlu dihindari, sate kelata tesih sakit dahar apa mboten Pak Ibu? Tesih sakit nggih. Itu tandanya sehat. Kalau pingin nggak sehat ya anu lah, jangan usah kelep lah. Nanti kalau kelep keluar ini HDL-nya berapa, kemudian tensinya, gulanya berapa, malah bikin bingung. Udah, yang penting nikmat, dahar nopo-nopo tesih sakit nggih, tidur masih nyenyak, itu sehat alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, sudah aman, sehat, kemudian punya makanan dan rezeki yang kita makan pada hari ini. Sampun sarapan sedaya insyaallah nggih. Nanti dereng nggih. Tuan rumah nggih ya. Sebentar lagi keluar hidangan, nanti sate kelata sama apa itu di bawah. Itu tandanya Allah pada hari ini kasih kenikmatan yang luar biasa kepada kita semua. Tugas kita hanya bersyukur. Ya, namanya orang bersyukur itu ya memanfaatkan semua kenikmatan itu dalam rangka untuk menambah amal soleh dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, saya di sini diminta oleh sahabat saya, ya senior saya, Bapak Dr. Akil PhD, ini kebetulan pernah bareng umroh dengan saya. Sebenarnya saya kurang layak untuk bicara di sini, menggurui dan ngajari, tapi bukan itu maksud saya, karena hak muslim kepada muslim yang lain, apabila idza istan sohahu fal yasohahu, apabila dimintai nasihat maka berilah nasihat. Mudah-mudahan nasihat saya ini bermanfaat buat kita semua, wabil khusus kepada diri saya sendiri, dan pertemuan kita di pagi hari ini termasuk dihitung di sisi Allah sebagai amal soleh kita semua. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang kami hormati, pada pagi hari ini saya sudah menulis resep dalam rangka supaya kita bisa reuni kembali dengan keluarga dan para sahabat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Resepnya isinya bukan antibiotik, antipiretik, antimukolitik dan lain-lain, tetapi isinya adalah beberapa amalan yang mudah-mudahan bisa membantu kita untuk bertemu kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang pertama tentunya saya terima kasih sekali kepada Dr. Haji Ristiantio dan
sejawat yang telah memberikan tempat dan tentunya hidangan seperti layaknya surga dunia ini ya, rumahnya di tepi lereng Breksi, indah sekali ya, surga dunia ini, Masya Allah luar biasa. Semoga jadi amal kita semua, wabil khusus kepada Sohibul Bait. Bapak-bapak, ibu sekalian yang kami hormati, kalau kita bertanya kepada diri kita, kira-kira hal apa yang paling menyenangkan dari peristiwa-peristiwa dunia yang kita alami? Kalau saya ditanya, maka jawabannya diantaranya adalah kumpul bersama keluarga. Namanya kumpul bersama keluarga itu nikmat sekali. Dan biasanya itu terjadi pada saat lebaran, 1 Syawal dan seterusnya, mudik ya. Yang luar kota mengorbankan harta dan waktu ya untuk bisa mudik, tujuannya adalah untuk kumpul bersama keluarga. Termasuk kumpul ini idai juga kenikmatan yang luar biasa. Ya kalau kumpul di grup WA udah tiap hari. Tapi kan triggernya beda dengan kumpul ketemu kopdar menikah ini. Yang namanya silaturahmi ya ketemu langsung seperti ini. Akan tetapi semua pertemuan ya, semua majelis dan sebagainya yang ada di dunia pasti ada pisahnya. Ini nanti menjelang zuhur juga kita akan pisah. Oleh karena itu bagaimana agar kita mendapatkan goal ya, tujuan yang utama dari hidup kita, yaitu kita bisa bersua kembali, bisa reuni kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Quran surat Ar-Ra'd 2 ayat 23, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga Aden, di mana mereka orang-orang yang beriman masuk di dalamnya bersama orang-orang soleh ya, dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, suami-suami mereka, dan anak keturunan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan bagi orang-orang beriman dan mengamalkan amal soleh, yaitu yang namanya surga Aden, Jannatun Aden, di mana di surga itulah kita semua bersama keluarga akan berjumpa kembali, akan reuni kembali ya. Mungkin sebagian kita ada yang sudah kehilangan anggota keluarga, kehilangan bapak, kehilangan ibu, kehilangan istri, kehilangan suami, maka itu adalah takdir yang tidak bisa kita hindarkan ya. Kita ini Bapak Ibu sekalian mau berusaha panjang umur dengan olahraga, dengan pola makan sehat, monggo-monggo mawon. Tapi yang namanya takdir terpisah, kematian itu tidak bisa kita hindarkan. Ya, bahkan Nabi SAW bersabda, memprediksi usia umatnya itu pasti benar kalau prediksi Nabi. Niki ngapunten bukan meden-medeni ya, tapi ini menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi. Al-a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Usia umatku ya, itu kebanyakan 60 sampai 70 tahun saja. Yang melampaui usia 70 ada tapi sedikit ya. Yang bisa seperti Prof. Royo ini, Masya Allah, ini sedikit sekali. Kalau Dokter Kiswarjani justru bilang 61 sudah masuk prediksi Nabi itu. Kalau Dokter Akhir belum kayaknya. Apalagi Dokter Ristianto ini masih gelap rambutnya. Yaitu prediksi Nabi seperti itu. Kalau kita usianya nyun sewu ya sudah 50 tahun ke atas, yaitu berarti kita nyun sewu sudah
tidak lama lagi lah. Kita bisa bertanya kira-kira 10 tahun, 20 tahun lagi kita ada di mana kan ya mungkin nggak di dunia lagi. Ya. Yang bisa 70 tahun lebih sedikit sekali. Dan Nabi mengatakan hendaknya seseorang yang sudah melampaui usia itu ya 60 tahun itu hendaknya segera menyederhanakan urusan-urusan dunianya. Wis rasa kopen target. Ya. Mau pasien berapa saja di poli, alhamdulillah ya Prof. Rasa pengen jadi presiden sudah. Pusing, mikir hutang negara saja nggak nyampe gitu. Sudah, tinggal banyak-banyak mempersiapkan diri dengan banyak beramal soleh dan kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan ulaikal aqyas, orang yang bijaksana itu, yang cerdas, itu adalah orang yang aksaruhum lil mauti dzikron, orang yang paling banyak mengingat mati. Loh, nopo mboten medeni Pak Ustaz? Ya justru bagus. Karena kalau ingat mati itu enggak ngoyo ngejar dunia. Segera bertaubat dan banyak beramal soleh. Kalau orang nggak ingat mati itu kan ngoyo terus, isu sore awan wengi lembur dan sebagainya, ya. Sholat juga nggak sempat, ya. Mundur-mundur dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Dan orang yang baik itu adalah orang yang paling bagus persiapannya dalam rangka untuk menghadapi setelah kematian kita. Persiapannya dengan apa? Ya tentunya dengan amal soleh, dengan banyak berbuat kebaikan, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hutang segera dilunasi, kalau ada kezaliman dengan manusia barangkali segera dimintakan istighlalnya, kehalalannya, supaya kita sudah menghadap kepada Allah dalam keadaan punya cukup bekal dan bersih dari yang namanya berbuat zalim kepada manusia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, resep yang pertama ya, agar kita bisa berkumpul dengan keluarga adalah saya nukilkan dari beberapa kitab, diantaranya Riyadhus Shalihin, Kitabut Tauhid, Zadul Ma'ad dan sebagainya. Resep yang pertama ini resep yang paling penting, karena tanpa resep ini maka apapun narasinya, apapun amalnya menjadi muspro, tidak berguna. Yaitu kita semua sekeluarga harus mengamalkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu syarat masuk surga. Oleh karena itu seorang khatib sering menyampaikan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Kalau orang yang sudah benar-benar takwa kepada Allah, itu insya Allah jaminannya surga. Takwa yang sebenar-benarnya seperti apa? Ya tentu dalam semua keadaan, semua waktu, dalam keadaan sepi maupun keadaan ramai, dalam keadaan tidak dilihat oleh pimpinan, tidak dilihat oleh sejawat, tidak dilihat oleh istri, tidak dilihat oleh CCTV, tetap bertakwa kepada Allah. Fisiri wal alaniyah, dalam keadaan sepi maupun ramai, tetap bertakwa kepada Allah. Takwanya itu bukan pencitraan, bukan dalam rangka komentar dan like manusia, tetapi betul-betul mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sulit ibu-ibu kalau sekalian. Kadang kita di hadapan manusia orangnya soleh, paling baik Pak Haji, tapi saat sendirian itulah ujian yang sebenar-benarnya. Ayat selanjutnya wala tamutunna illa wa antum
muslimun. Dan jangan sekali-kali engkau meninggal dunia melainkan dalam keadaan sebagai seorang muslim, bertauhid kepada Allah Ta'ala. Karena kalau barang siapa yang meninggal bukan sebagai seorang muslim, ya jelas dia akan kekal di neraka. Dan sebaliknya, man kana akhiru fi kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa wonge sing ning akhir hidupnya dia mampu mengucapkan dari lubuk hatinya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti dia masuk surga, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi nasibnya orang Islam, hidup di atas Islam, mati dengan Islam, pasti dijamin masuk surga. Tetapi nasib orang Islam di akhirat nanti ada 3. Ini yang perlu dicatat. Yang pertama adalah yudkhilul jannata bi ghairi hisab wal adab. Ada orang Islam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jumlahnya yang pinten 70.000 orang. Dan setiap 1.000 mengajak 7.000 lagi. Jadi jumlahnya berapa itu kira-kira? Kira-kira sekitar 4 miliar, 4,9. Umatnya Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah masukkan kita semua dalam golongan yang ini, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ciri-cirinya apa? Perlu pengajian khusus. Yang kedua, ada umatnya Nabi Muhammad yang masuk surga dengan hisaban yasira. Sebagaimana ayat fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka barang siapa yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, artinya kebaikannya jauh lebih banyak daripada keburukannya, dan keburukannya dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Apa kebaikannya? Ngajak-ngajak pengajian, idai, ya. Kemudian ngasih sedekah, minuman, makanan, dan tempat yang layak, Masya Allah, di pengajian, subhanallah. Jadi panitia pengajian, idai, ya, itu subhanallah termasuk amal soleh. Maka barang siapa yang bertauhid kepada Allah, amal kebaikannya lebih berat dari keburukannya, maka dia nanti mendapatkan hisaban yasirah, hisab yang mudah. Dan di antara cirinya hisab yang mudah, dia tidak membawa kezaliman kepada manusia, baik dengan lisannya, tangannya, maupun tulisannya. Apa? Zalim kepada manusia. Contoh, punya hutang tapi ngemplang, ditagih malah diblokir misalkan. Nyorot tanahnya tetangga, batasnya di sini, pagarnya ngelompat, tetangganya tidak ridho. Wislah sakarepmu tak tunggu ning akhirat saja. Medeni apa mboten niku? Nyolong sandal ning masjid. Pemene sing diambil sandalnya ustadz. Wah, ini kan zalim luar biasa seperti itu. Kalau tidak minta dihalalkan, ya tidak dikembalikan sandalnya, hitungannya nanti di akhirat, yang seperti itu. Ya. Oleh karena itu, hisaban yasiro ini amal baiknya harus banyak, tidak zalim kepada manusia, dan harta yang dia makan betul-betul harta yang halal. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah umat Islam yang hisaban syadida. Matinya Islam, tetapi banyak membawa dosa dan kezaliman. Akhirnya dia transit dulu. Di mana Bu transitnya? Bukan di Bandara Soekarno-Hatta, tetapi di nerakanya Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik, dia dihisab sesuai dengan kadar dosanya, tapi karena dia meninggal dunia sebagai seorang muslim, pasti dia terbebas dari kekalnya api neraka. Jadi kalau mau masuk surga syaratnya gampang, yang penting Islam. Oleh karena itu mempertahankan Islam, yaitu harus betul mati-matian. Hidup di atas Islam dan meninggal di atas Islam, itu pasti masuk surga. Tapi yang mana dulu? Yang satu, yang dua, apa yang tiga?
Ya kita tentu berharap semua di sini jamaah idai masuk yang golongan yang pertama tadi, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Makanya sergap-sergap pengajian. Ya, jangan banyak alasan kalau pengajian, maaf Prof Royo saya sedang ini dan itu dan sebagainya. Ya, banyak uzurnya, harus diupayakan. Resep yang kedua adalah keberkahan harta keluarga jamaah sekalian. Jadi kita itu mencari harta tujuannya adalah untuk wasilah ibadah, untuk menafkahi keluarga, untuk bekal ibadah yang menggunakan harta. Oleh karena itu jangan banyak-banyakan, yang penting berkah. Karena harta itu sesuatu yang akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Ta'ala. Ya, jangankan miliaran. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini peringatan buat kita semua ya. Tidak usah nunggu KPK, cukup ini hadis Nabi saja. Lahmun nabata min suhtin wan naru aula biha. Daging itu ya, walaupun besarnya seujung jarum, ya, itu beratnya berapa seujung jarum itu? Enggak ada 1 pon lah, seujung jarum. Kalau sumbernya dari harta yang haram, wan naru aula biha, kata Rasulullah, pasti akan diazab di nerakanya Allah Ta'ala. Oleh karena itu kita sebagai tenaga medis ya, sebagai dokter spesialis anak, sebagai dokter muslim harus betul-betul perhatikan ini harta ini yang masuk ke kantong saya, kira-kira hartanya sudah betul-betul halal ataukah tidak. Kalau yang haram tinggalkan, yang abu-abu nggak jelas tinggalkan. Kita tidak akan menjadi miskin karena mencari harta yang halal. Justru sebaliknya, hidup kita akan barokah, amal ibadah kita akan diterima jika kita mencukupkan diri dengan sesuatu yang halal saja. Nabi pernah mengatakan, summa dzakara rajula yutiru safar. Ada seorang laki-laki, ibu sekalian, doanya kenceng, yamutu yadahi ila sama, berdoa ke atas langit padahal dia sedang safar, sampai rambutnya kucel, bajunya kumel. Mestinya kan didengarkan doanya itu karena sedang safar. Tetapi kata Rasulullah, tidak diterima doanya. Fa anna yustajabu laha. Sebabnya apa? Sebabnya adalah karena wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun, ya, wa hudiya bil haram. Ternyata ada makanan yang dimakan dari yang haram, minumannya pun tercampur dari yang haram, bahkan hartanya ada yang dicari dari jalan yang tidak halal. Doanya tidak terkabul dan amalnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu pastikan harta keluarga kita adalah harta yang halal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga resepnya adalah tergantung seorang ayah. Bapak-bapak sekalian, jenengan mau jadi dokter spesialis anak, mau jadi pengusaha, mau jadi apa terserah. Tetapi satu hal yang tidak boleh kita lupa, kita adalah pimpinan keluarga. Keluarga kita mau mengarah ke kanan atau ke kiri, kebaikan atau keburukan, kita yang bertanggung jawab. Karena kita pimpinan keluarga. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang bapak itu adalah pimpinan dan akan dimintai pertanggungjawaban dari setiap apa yang dia pimpin. Kita sebagai suami tanggung jawabnya adalah tarbiyah, mendidik istri kita, bagaimana cara istri kita berpakaian, sudah menutup aurat atau belum, bagaimana istri kita ya di dalam sholatnya 5 waktu sudah betul apa belum, bagaimana anak-anak kita di rumah, bagaimana pergaulannya mereka di dunia maya dan di dunia nyata. Itu tanggung jawab kita semua sebagai seorang ayah.
Oleh karena itu di rumah kita ini Bapak adalah pimpinan, harus menciptakan lingkungan yang islami di rumah agar mudah amal-amal kebaikan itu terlaksana di dalamnya, ya. Ayah yang sukses bukan ayah yang sukses menjadi pengusaha atau direktur saja, tetapi kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kata-katanya lembut kepada istri, senantiasa romantis, senantiasa mengajak kepada kebaikan, memperhatikan anak, senantiasa ada di hadapan anak waktu anak itu belajar. Jangan alasan poli, visite, operasi dan sebagainya, tapi anak wisuda saja bapaknya nggak bisa datang. Alasannya apa? Seminar di luar kota. Nah ini naudzubillah min dzalik. Kita di hadapan keluarga harus senantiasa hadir, ya. Dikala istri kita butuh pendampingan, ya, sedih, kita pun harus mendampinginya. Dikala anak kita sekolah, kita harus pilihkan sekolah yang islami dan sebagainya. Itu resep yang ketiga, adalah tertuju pada seorang bapak sebagai pimpinan keluarga, nahkoda keluarga. Kemudian resep yang keempat, nah ini, ruqyah, obati rumah kita itu dengan Al-Quran. Ya, rumah kita ini Bapak Ibu sekalian bukan kuburan. Oleh itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tatsal buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumahmu itu laksana kuburan. Kalau bisa, rutinkan bacaan Al-Quran di dalam rumah, khususnya surat Al-Baqarah. Kenapa? Kata Rasulullah, rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, syaitan itu akan lari dari rumah kita. Kalau di rumah kita tidak ada syaitan, fa insya Allah kebaikan akan mudah terlaksana. Suami-suami kita akan menjadi orang yang paling dermawan tuh. Mau minta uang bulanan berapa saja, insya Allah dikasih. Ya, mau minta dipijitin, insya Allah dikasih. Ya, sebagaimana sebaliknya istri kita, Pak, kalau di rumah suka ngegas, suka ngomel-ngomel gitu, diajak bicara malah pegangan HP terus gitu, melotot matanya gitu, nyun sewu. Mungkin kalau di rumah kita banyak setannya. Obatnya nggak usah cari resep di apotek, nggak usah macam-macam, cukup bacakan Al-Quran di rumah. Sempatkan apapun kesibukan kita di poli, rumah sakit, poli pribadi, sempatkan baca Al-Quran di rumah. Ba'da subuh, ba'da maghrib, atau sepertiga malam. Batas Qurannya itu senantiasa digeser itu. Jangan sampai kita jamaah idai ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Nanti Prof. Royo ini yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mau bacanya gerodal-geradul tetap dapat pahala. 1 huruf 10 pahala, Masya Allah. Jadi kalau baca Al-Quran jangan di bulan Ramadan saja, tapi bulan setiap hari. Bahkan kata Ibnul Jauzi, nyun sewu nika, minal ghafilin, termasuk orang-orang yang ghaflah apabila harinya lewat 24 jam itu tanpa ada tadarus Al-Quran. Masya Allah. Kemarin saya di Jalani Mokiri itu beli kletikan itu, kletikan Jalani Mokiri Timur Assalam itu, yang jaga ibu-ibu. Saya lihat Masya Allah sedang baca Al-Quran karena pedagangnya lagi nggak melayani konsumen. Saya tanya waktu mau bayar itu, Bu, awas Al-Quran Bu, enje Pak, dapat berapa ayat sudah hari ini? Alhamdulillah Pak, ini hari ini karena agak luang sudah dapat 1 juz. Itu setiap hari kata ibunya itu. Alhamdulillah, luar biasa. Sambil mungkin nunggu pasien itu baca Al-Quran, ya mungkin sambil di rumah santai baca Al-Quran, ya.
Kalau Al-Quran nggak punya, ya pakai HP kan juga ada, itu di mana-mana di bawah. Sempatkan baca Al-Quran. Tidak bayar baca Al-Quran itu, amalannya ringan. Ya. Yang nggak bisa membaca Al-Quran hanya orang-orang yang ghaflah, yang lalai. Terutama ibu-ibu, masya Allah banyak di rumah itu baca Al-Quran supaya rumahnya itu sejuk ya. Dan suami kita kalau pulang kerja masuk rumah, pokoknya paling penak di rumah. Hotel manapun di dunia itu, mau bintang 7 mau bintang 12, paling enak tetap di rumah. Gini apa nggak Pak Dokter? Jadi maknyes itu. Tapi kalau rumahnya nggak pernah dibacaan Al-Quran, wah nanti suaminya pulang kerja itu marah-marah terus isinya. Ya, di luar rumah sudah capek, dalam rumah banyak setannya itu. Nauzubillah min dzalik. Bacaan Al-Quran setiap hari. Resep yang kelima, ya, banyak berdoa Bapak Ibu sekalian. Kebaikan yang kita punya itu atas pertolongan Allah. Doanya apa untuk keluarga yang tidak boleh kita lupakan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi supaya kita dikaruniai suami atau istri atau pasangan dan juga anak-anak sebagai penyejuk hati kita. Kalau kita pulang dari kerja di rumah, alhamdulillah lihat istri, kita terhibur mata kita. Hati kita lihat anak-anak, lihat cucu, masya Allah di rumah pada nangis, pada gurau, cekakak-cekiki, kita terhibur di rumah. Jangan sampai di rumah itu kita tambah penat. Penatnya apa? Ya, ternyata sama istri sudah perang, saling cuek, mendiamkan satu sama lain, sudah 2 hari 3 hari. Ya, mau ngomong aja sudah wegah. Ini nggak benar yang seperti itu. Istri adalah belahan hati suami dan sebaliknya, suami adalah bestie buat istri dan anak-anaknya. Di mana lagi sih kita cari kebahagiaan kalau bukan di dalam rumah? Ngaten Pak Ibu ya. Banyak berdoa, Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, ya. Doa-doa untuk keluarga, ya, supaya anak kita ini anak yang soleh, istri kita istri yang nurut, yang soleh dan soleha dan lain sebagainya. Kemudian resep yang keenam supaya kita itu mudah masuk surga bersama keluarga, diantaranya adalah birrul walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Nih, kalau kita punya orang tua, maka hendaknya kita berbuat baik kepadanya, maka itu adalah wasilah keberkahan hidup, keberkahan harta, dan termasuk jalan masuk surga yang sangat lapang. Apabila orang tua kita sudah tiada, tentunya kita tetap berbakti kepadanya. Di antaranya dengan menyambung tali silaturahmi kepada karib kerabatnya, kepada saudara dan saudari kita, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, ada seorang laki-laki datang ke majelis beliau. Ya Rasulullah, indi dan kabira, saya punya dosa besar ya Rasulullah. Hal li taubah, apakah saya bisa bertaubat dan bersih dari dosa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hal laka walidan, apakah kamu punya orang tua? Kedua orang tua? Lah, sudah meninggal dunia semua ya Rasulullah. Hal laka khalah, apakah engkau punya? Khalah itu bibi, saudarinya ibu. Kata laki-laki ini, ya saya masih punya bibi, kata. Kemudian kata Rasulullah, fabirroha idzan, kamu tambung silaturahmi, kamu berbuat baik kepada bibi, insya Allah dosamu akan terhapus karena berbuat baik kepada saudarinya ibu. Bayangkan ibu-ibu bapak sekalian, kalau kita sudah meninggal orang tua kita, ya mungkin kita tetap sambung silaturahmi dengan paman, dengan budi, dengan bule, pakde, pakde dan sebagainya. Jangan sampai kita tidak ngerti saudara, hanya cukup WA saja, nggak cukup, nggak usah nunggu lebaran silaturahmi. Kalau ada waktu luang, kunjungi, bawain anggur tanpa biji, bawain mungkin roti gembong, bawain sate kelatak dan sebagainya, apa yang disukainya.
itu termasuk bakti kita kepada orang tua kita. Kemudian resep yang ketujuh, jamaah sekalian, yaitu tadi birrul walidain, yang ini adalah jalinan silaturahmi dan perbanyak teman-teman yang soleh dan solehah. Namanya silaturahmi itu adalah dengan al-aqarib, dengan saudara-saudara dekat yang masih mempunyai nasab. Dan memperbanyak teman yang soleh adalah teman yang apabila kita bergaul dengannya, kita tambah banyak kebaikannya, tambah semangat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Bergaul dengan jamaah pengajian idai, contohnya alhamdulillah dapat pengajian dan dapat makan siang, lumayan, alhamdulillah, luar biasa. Saling mendoakan, saling tatap muka dan sebagainya. Silaturahmi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi, maka barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, fal yasil rahimahu, maka hendaknya sambunglah tali silaturahmi. Nah, itu tali silaturahmi. Kemudian resep yang ke-8, Bapak-bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yaitu seorang istri yang berbakti kepada suami. Kalau tadi yang nomor 3 tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga, yang ke-8 ini istri yang berbakti kepada suami. Maka itu adalah jalan tol menuju surganya Allah Ta'ala. Dalam suatu riwayat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni supaya kita bisa sehidup dan sesurga, ya. Kita dengan suami bukan hanya sehidup semati, ibu-ibu sekalian. Kalau bisa sehidup, semati, dan sesurga. Caranya bagaimana? Caranya 4 bagi ibu-ibu. Ya, kata Rasulullah SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha. Jika seorang wanita sudah menjalankan sholat yang 5 waktu, sakit apa mboten, Bu? Insya Allah sakit. Wa shomat sahroha, berpuasa di bulan Ramadan, bisa ya ibu-ibu ya. Wa hafidhat farjaha, menjaga farjinya, tidak serong, tidak selingkuh, insya Allah bisa. Nah, yang keempat ini, wa ata'at zaujaha, dan taat kepada suaminya. Pinten-pinten sakit napa mboten, Bu? Ngantuk napa pripun kok sepen nggih? Sakit, insya Allah. Ini resep menuju surga, jalan tol. Ya, caranya bagaimana? Taati suaminya, semua perintahnya, sepanjang perintah itu bukan perintah yang buruk. Contoh, ini saya capek nih, baru dari poli rumah sakit, pijeti kakinya dong. Buruk apa tidak itu, Pak? Enggak. Sakit apa mboten itu? Ya, bisa apa mboten? Bisa harusnya ya, pijeti suami. Insya Allah sekali pijitin itu pahala. Termasuk istri yang taat pada suami. Kalau bicara di hadapan suami, ibu-ibu, seperti bicara seorang punggawa kraton kepada rajanya. Ji, sampun kersa nopo, itu lembut, tidak ngegas, tidak melotot, ya. Itu istri yang taat pada suami. Pinten-pinten sakit napa mboten, Bu? Sing jawab bapaknya ini malah. Karepe bapake ini. Masya Allah. Ini surga loh, Bu, ini. Jangan dilihat ini suaminya seperti apa. Itu suami saya udah tua, Pak Ustadz, rasa macam-macam. Jangan, itu suami kita, Bu. Yang kata Rasulullah, apabila kita sudah taat kepada suami, ya, udkhuli jannati min abwabil jannati si'ti. Sakarepmu monggo mlebu swarga dari jalan pintu yang mana? Ya. Silahkan dipilih ibu-ibu semuanya. Gampang kan masuk surga? Tadi syaratnya 4 saja. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, ya, menjaga kesucian diri, dan yang kelima taat pada suami.
Dan ternyata ya mayoritas wanita itu gugur di yang keempat tadi. Wanita di luar sana, bukan jamaah idai insya Allah. Jamaah idai ini ibu-ibu yang solihah, yang siap mijitin suaminya kalau pas kecapean insya Allah. Ya. Kalau tidak dipijitin nanti komplain ke saya ya Pak, berarti pengajiannya nggak diamalkan gitu. Ya Masya Allah. Monggo mlebet swarga dari pintu mana saja terserah, bebas. Itu buat ibu-ibu, jalan tol masuk surga. Itu resep masuk surga. Kemudian yang ke-9, banyak bersedekah atas nama keluarga. Jadi Pak Prof Royo bilang ke saya, kalau kita bermuamalah dengan manusia bisa rugi, bisa untung. Tapi kalau kita bermuamalah dengan Allah Ta'ala pasti untung. Kalau kita umroh menghabiskan uang seratusan juta, pasti Allah kembalikan di dunia. Ya. Sedekah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib zakat fitri, zakat mal, zakat niaga dan sebagainya. Yang sunnah yang nggak terhitung, silahkan sedekah untuk jamaah pengajian, sedekah untuk pondok pesantren, untuk madrasah, untuk tetangga kita yang janda dan anak yatim, silahkan sepanjang fisabilillah. Ya. Termasuk yang dicontohkan rekan sejawat kita ya. Sedekahnya bagaimana? Dari sekian pasien nanti ada beberapa yang dibebaskan dari biaya periksanya. Di antaranya beliau senior kita ini ada di sini. Dan tadi saya bahagia sekali ketemu. Saya kalau periksakan anak saya yang sakit Bapak Ibu sekalian, ya saya langganannya ke salah satu sahabat kita. Anak saya waktu kecil dulu. Ketika saya mau naik, pinten dok, sampun pun nonton sing ngaturi, Masya Allah. Oleh karena itu mumpung saya di sini, saya balas ini kebaikannya, saya kasih hadiah buat beliau. Monggo dong. Itu bukunya kecil, kalau diamalkan setiap hari pagi dan petang, insya Allah pahalanya seperti pahala umroh dan haji. Doa pagi dan petang, ya, Masya Allah. Dan ada hadiah lagi, ini saya kasihkan kepada Prof Roya, monggo Prof. Monggo nggih. Satu lagi buat ibu-ibu yang dalam pekan ini mijitin suaminya, sinten Bu? Ada apa tidak? Tidak ada. Waduh, tobat nasuha ini saya nih. Semoga setelah ini ya. Atau ibu-ibu yang rumahnya paling jauh dari rumahnya Dr. Aryas Tiantian ini, sinten? Paling jauh atau yang paling sepuh, sinten nih Kang? Bu Royo lagi, Insya Allah. Pak Edi, monggo Pak Edi, monggo. Bu Endi, monggo Bu. Ini kok zikir pagi dan petang Bu nggih. Itu kalau rutin dibaca insya Allah lama-lama hafal. Jadi ngamalkannya itu baca subuh, zikir, setelah zikir selesai bacakan doa-doa itu, kemudian sampai suruk matahari tergelincir, kemudian disambung dengan sholat isyraq 2 rakaat, maka kata Rasulullah ka'ajrin umratin ya wa hajjin, taman, pahalanya itu seperti melaksanakan umroh atau haji secara sempurna. Jadi daripada hajinya nunggu berapa tahun Bang nggih Prof ya? 50 tahun. Terus gesang apa mboten nunggu 50 tahun? Hajinya pakai doa zikir pagi dan petang aja. Dan nanti pahalanya seperti pahala umroh ini, Masya Allah. Semoga Allah beri pahala kepada kita semua ya. Kepada yang sedekah ini, yang sedekah hari ini Dr. Restantio ini dan kawan-kawan, tapi saya tinggal satu ini Dok. Ini saya hadiahkan kepada beliau ini. Monggo. Jangan lihat ukuran bukunya Dok, tapi kalau diamalkan Masya Allah luar biasa, itu amalan ringan berpahala besar, nggak pakai biaya ya. Pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Kemudian yang terakhir resepnya yang ke-10 Bapak-bapak ibu sekalian, yaitu anak yang
anak turun kita yang soleh dan solehah, ya, itu akan meningkatkan derajat kita nanti di akhirat. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu." Setiap kita kalau meninggal dunia sudah terputus amalnya, nggak ada kesempatan lagi untuk mencari pahala, kecuali dalam 3 hal. Sedekah jariyah. Ya kalau kita punya harta banyak sedekah silahkan. Ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu agama kita dakwah. Saya kesini semangat juga dalam rangka untuk menebar kebaikan. Atau ilmu tentang ilmu dunia, ilmu kedokteran yang bermanfaat silahkan disampaikan. Atau yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu. Anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Coba bayangkan ibu-ibu sekalian, kalau kita punya putra dan putri jumlahnya 12, punya cucu jumlahnya 33. Wonten apa mboten sing jumlahe mekaten? Itu orang dulu mungkin ya. Soleh dan solehah semua, setiap hari mendoakan kita. Masya Allah, mungkin kalau kita di alam barzah, kita akan terbebas dari azab neraka. Atau dapat nikmat, maka nikmatnya kita akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan karena apa? Karena waladuka istaghfarolaka. Karena anak turun kita ini senantiasa mendoakan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, anak kita mau kuliah di mana saja, mau fakultasnya ekonomi, fakultasnya pendidikan, fakultasnya teknik atau kedokteran, monggo-monggo mawon. Tapi yang nggak boleh lupa adalah bagaimana anak kita itu agar menjadi anak yang soleh dan solehah, yang mana apabila kita nanti meninggal dunia. Kapan ibu-ibu meninggal dunia? Wallahu a'lam bishawab, nggak penting waktunya, yang jelas tanda-tandanya sebagian sudah dikirim oleh Allah kepada kita. Waja'akumun nadhir. Belumkah datang kepada kalian an-nadhir, tanda-tanda? Kata para ulama, tanda-tanda al-maut itu 1. Apabila rambut kita sudah berubah warnanya. Sudah apa belum? Sudah. Soalnya Dr. Istianto ini masih hitam. Sudah. Yang kedua, apabila usia kita sudah mencapai 40 tahun lebih, sampun. Apabila badan kita sudah mudah capek, sakit-sakitan, gampang masuk angin, sampun apa dereng? Pun pinten niki? Pun 3. Tunggal mulai sekawan apabila sejawat kita sebagian sudah ada yang mendahului kita. Sampun apa dereng? Lah kok pun lengkap niku. Kalau sudah lengkap ya kebangetan lah. Kalau kita ini susah untuk kebaikan, tidak segera bertobat, kok masih angel tidak pengajian dan sebagainya, ya mohon kata Rasulullah tadi adalah yang banyak mengingat mati, banyak persiapannya dalam langkah untuk setelah kematian kita, karena masa depan kita adalah ba'dal mamat, setelah mati kita, bukan pensiun kita mau di mana, bukan, tapi setelah meninggal nasib kita mau seperti apa. Dan salah satu investasi besar kita adalah anak yang soleh dan solihah, yang mana pahalanya itu akan terus ngalir apabila kita meninggal dunia. Di antaranya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia kepada kita anak turun yang soleh dan solihah. Saya kira itu saja 10 resep yang bisa saya sampaikan. Silahkan diminum, bukan 3 kali sehari, tetapi setiap waktu, supaya kita nanti apabila dipanggil oleh Allah Ta'ala sudah dalam keadaan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa sihhatan fir rizqi wasihatan fil jasadi wasi'atan fil rizqi wa barakatan fil umri wa taubatan qoblal maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najatan minan nar wal afa indal hisab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma aslih ulata umurina wa baladana Indonesia birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk acara yang terakhir sebelum kita